Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Madin yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Jurumiyah. Nanti untuk detailnya akan kita pelajari dari slide-slide yang akan kita tampilkan setelah ini. Sebelumnya, mari bareng-bareng ditirukan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liizalatil jahli syukron ni'matal aqli taliban maradatillah. Nawaitu, niat saya, ta'alluma, belajar, liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, syukron, bersyukur, nikmatal akli, nikmatnya akal, taliban, untuk mencari, maradatillah, ridho Allah. Baik, sekarang kita akan mulai bab i'rab, yang mana bab itu sudah kita pelajari berkali-kali dan akan kita ulas lagi. Oke. Bab i'rab. I'rab adalah perubahan syakal pada tiap-tiap akhir kalimah atau kata disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya. Baik perubahan itu tampak jelas lafadznya atau hanya secara diperkirakan saja keberadaannya. Oke, sekarang dilihat di bawah ini ada tabel, yaitu ada i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. I'rab rofa, kemudian kolom-kolom di bawahnya itu adalah tandanya. I'rab rofa ditandai dengan dhammah, wawu, alif, nun. I'rab nasab ditandai dengan fathah, alif, ya, kasroh, dan membuang nun. I'rab khafat atau jar ditandai dengan kasroh, ya, dan fathah. I'rab jazm ditandai dengan sukun dan membuang. Oke, langsung saja kita akan langsung pada contoh-contohnya di slide berikutnya. Tanda-tanda i'rab. Yang pertama adalah i'rab rofa. I'rab rofa ditandai dengan dhammah sebagai tanda aslinya, kemudian wawu, alif, dan nun. Yang pertama adalah dhammah, yang termasuk di dalamnya adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari shahihul akhir. Oke, sekarang dilihat isim mufrad. Contohnya, ja'a al-muslimu. Seorang muslim laki-laki telah datang. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Di sini pada contoh ja'a al-muslimu. Al-muslimu adalah isim mufrad. Al-muslim adalah satu orang muslim laki-laki. Kemudian al-ilmu. Al-ilmu adalah ilmu. Satu ilmu di sini. Yang kedua adalah jamak taksir. Contohnya ja'a at-tullabu. Ja'a telah datang, at-tullabu para siswa. At-tullabu di sini di tanda i'rab dhammahnya adalah di huruf ba, bu. At-tullabu di sini menjadi jamak taksir. Di contoh sampingnya al-kutubu mawdi'ul ilm. Kitab-kitab berisi ilmu. Al-kutubu di sini adalah jamak taksir. Di harokat terakhirnya lafadz al-kutubu adalah dhammah. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Contohnya ja'a al-muslimatu.
Ja'a telah datang, al-muslimatu orang-orang muslim perempuan atau para muslim perempuan. Al-muslimatu ditandai dengan harokat dhammah di huruf terakhirnya. Kemudian al-muslimatu qaimatun. Para muslim perempuan itu qaimatun, berdiri. Nah, lafadz al-muslimatu di sini juga huruf terakhirnya ditandai dengan harokat dhammah. Selanjutnya, yang keempat adalah fi'il mudhari' shahihul akhir. Contohnya, yadhabu, dia laki-laki sedang pergi. Ya'lamu, dia laki-laki sedang mengetahui. Yadhabu dilihat, harokat terakhirnya adalah dhammah. Ya'lamu, harokat terakhirnya juga dhammah. Selanjutnya, tanda i'rab rafa wawu. Wawu di sini sebagai pengganti dhammah, diperhatikan dengan seksama di tabel tersebut. Adapun yang termasuk wawu adalah satu, jamak mudzakkar salim. Yang kedua, asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim, contohnya ja'a al-muslimuna. Ja'a telah datang, al-muslimuna, orang-orang muslim laki-laki. Di sini al-muslimuna sebagai jamak mudzakkar salimnya. Tandanya apa? Huruf wawunya. Jadi diingat bukan di nunnya, tetapi di huruf wawu sebelum nun. Contoh selanjutnya adalah qad aflahal mu'minuna. Qad sesungguhnya, aflaha beruntunglah, al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Di sini juga jamak mudzakkar salim. Tandanya apa? Wawu. Jadi diingat bahwa jamak mudzakkar salim itu tanda i'rab rafa'nya menggunakan wawu, bukan nun. Selanjutnya adalah asmaul khamsah. Di sini ada contoh abuka, artinya ayahmu. Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, iparmu. Fuka, mertuamu. Dzumalin, yang mempunyai harta. Tanda i'rab rafa' yang ketiga atau C di tabel ini adalah alif sebagai pengganti dhammah, yang termasuk di dalamnya adalah satu, isim tasniyah. Contohnya ja'a al-muslimani. Ja'a telah datang, al-muslimani, dua orang muslim laki-laki. Dicermati tanda i'rabnya di sini adalah alif, dan al-muslimani ini isimnya isim tasniyah. Tanda i'rab rafa'nya menggunakan alif, bukan nun kasroh. Selanjutnya contoh yang kedua untuk isim tasniyah adalah hadzani al-kitabani. Hadzani, ini al-kitabani, adalah dua buah kitab. Contohnya al-kitabani ini juga isim tasniyah. Tandanya apa? Alif. Untuk i'rab rafa' yang selanjutnya atau yang D adalah nun sebagai pengganti dhammah. Di sini yang termasuk adalah af'alul khamsah. Contohnya ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani artinya mereka berdua laki-laki sedang melakukan dan sebagainya. Jadi
Tolong ini dicermati, dipahami tanda-tandanya. Jadi jangan sampai keliru. Silahkan dipelajari per barisnya. Selanjutnya kita akan membahas i'rab nasab di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah i'rab nasab. Yang termasuk dalam i'rab nasab di sini adalah fathah sebagai tanda i'rab nasabnya, ya, sebagai tanda aslinya. Kemudian ada alif, kasroh, ya, dan membuang nun sebagai pengganti fathah. Yang termasuk fathah, yang termasuk ditandai fathah sebagai tanda i'rab nasabnya adalah isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Isim mufrad di sini pada contoh Tolaba Umar al-Muslima. Al-Muslima sebagai isim mufrad, yaitu artinya al-Muslima adalah seorang muslim laki-laki. Di sini berharokat fathah. Ingat-ingat berharokat fathah. Kemudian Tolaba telah memanggil Umar al-Muslima, seorang muslim laki-laki. Berarti tanda i'rab nasabnya al-Muslima adalah fathah sebagai isim mufrad. Kemudian contoh selanjutnya istaraitu kitaban. Di sini salah, harusnya kitaban tertulisnya kutuban. Nah, besok kita ralat. Istaraitu, saya telah membeli kitaban, sebuah buku. Kitaban adalah sebuah buku. Tandanya juga fathah untuk isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Tolaba al-mudarrisu at-tullaba. Tolaba telah memanggil al-mudarris, seorang guru, at-tullaba, para siswa. At-tullaba di sini para siswa. Jamaknya jamak taksir. Tandanya adalah fathah. Kemudian contoh selanjutnya ta'allamtu uluman. Ta'allamtu, saya telah belajar, uluman, beberapa ilmu. Uluman juga jamak taksir. I'rab nasabnya menggunakan harokat fathah juga. Jadi at-tullaba, uluman. Nah, ini sama. Man, ban. Yang ketiga adalah fi'il mudhari. Contohnya lan ajlisa. Artinya lan ajlisa, saya tidak pernah duduk. Kemudian lan aktuba, artinya saya tidak pernah menulis. Kalau nggak ada lannya kan ajlisu atau aktubu. Nah, di sini ada lan. Kemudian lan ajlisa, lan aktuba. Ajlisa sebagai fi'il mudhari, tanda i'rab nasabnya fathah. Karena kemasukan amil nasab lan. Lan aktuba juga demikian. Selanjutnya adalah alif sebagai pengganti fathah. Dicermati di sini asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Kalau di i'rab rafa kan abuka, akhuka. Nah, di i'rab nasab ra'aitu, saya telah melihat abaka, ayahmu, wa akhaka, dan saudara lakimu. Tandanya i'rab nasab dari asmaul khamsah ini adalah alif. Lihat alif. Selanjutnya kasroh sebagai pengganti fathah. Nah,
Ini perlu diingat-ingat dengan baik karena kita rawan lupa. Jadi tanda i'rab nasab yang ketiga ini yaitu kasroh, yang termasuk di dalamnya adalah jamak mu'anas salim. Hanya jamak mu'anas salim saja. Contohnya ro'aitu al-muslimati. Ro'aitu al-muslimati. Ro'aitu saya telah melihat al-muslimati. Orang-orang muslim perempuan. Nah, tandanya bukan tak, bukan alif, tetapi tandanya kasroh. Ini khusus al-muslimati. Jadi silahkan ini dicermati betul karena biasanya rawan lupa. I'rab nasab yang tandanya kasroh itu di dalamnya adalah jamak mu'anas salim. Yang keempat atau yang D, tanda i'rab nasabnya adalah ya sebagai pengganti fathah. Ada dua di sini, jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Jamak mudzakkar salim, contohnya tolaba Yusuf al-muslimina. Saya ulang, tolaba Yusuf al-muslimina. Dicermati, tolaba telah memanggil Yusuf. Yusuf, siapa yang dipanggil? Al-muslimina. Coba kita ingat pas pelajaran di kelas beberapa bulan yang lalu bahwa al-muslimina ini jamak mudzakkar salim. Ketika posisinya sebagai subjek itu kita membacanya al-muslimuna. Ya, dia menjadi pelaku. Tetapi sekarang al-muslimuna itu ketika dia menjadi objek yang dikenai pekerjaan, akhirnya berubah wawunya menjadi ya. Tolaba Yusuf al-muslimina, bukan tolaba Yusuf al-muslimuna. Bawahnya langsung untuk menyingkat waktu. Dicermati untuk yang isim tasniyah. Tolaba Yusuf al-muslimaini. Tolaba telah memanggil Yusuf al-muslimaini. Dua orang muslim laki-laki. Al-muslimaini. Nah, kedudukan al-muslimaini ini adalah dua orang muslim laki-laki. Di sini kedudukannya sebagai isim kita ulang, kita cermati lagi di sini untuk isim tasniyahnya. Maaf tadi sedikit ada trouble. Tolaba Yusuf al-muslimaini. Tolaba telah memanggil Yusuf al-muslimaini, dua orang muslim laki-laki. Oke. Al-muslimaini ini kedudukannya adalah sebagai objek atau yang dikenai pekerjaan. Dalam bahasa Arab menjadi maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesianya adalah objek. Dalam pelajaran beberapa bulan yang lalu, al-muslimaini ini kalau menjadi pelaku, maka akan berubah menjadi al-muslimani kalau jadi pelaku. Nah, di sini karena dikenai pekerjaan, yaitu sebagai yang dipanggil, kemudian alifnya dirubah menjadi ya. Tolaba Yusuf al-muslimaini. Lanjut, tanda i'rab nasab yang terakhir adalah membuang nun. Membuang nun. Di sini ada contohnya.
ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, antaf'ali. Kalau tadi kita sudah sedikit membahas ada yaf'aluna, taf'aluna, dan lain-lain. Nah, di sini membuang nun yang termasuk di dalamnya adalah af'alul khamsah. Yang membuat nunnya harus dibuang karena pada af'alul khamsah tersebut sebelumnya didahului oleh amil nawasib, ya, atau amil nasab, di sini an. Kalau nggak ada annya ya kita membacanya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani. Artinya bisa dicermati. Oke, mungkin dua dulu, silahkan dicermati. Kalau yang kemarin nggak sempat untuk membawa pulang fotokopian yang sudah dikasihkan di kelas, bisa kalian simak video ini, dilihat berulang-ulang dengan baik. Besok, kesempatan selanjutnya kita akan lanjut untuk pembahasan i'rab khafat atau jar dan i'rab jazm.